wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rifauzi Ahmadani, Ahmad Abdul Fattah, Damar Kumarasaki, dan Ovanza Anugrah. Pada kali ini kami membahas mengenai proyek fisika gunung api yang berjudul Potensi Energi Panas Bumi dan Rekomendasi Pemanfaatannya pada Daerah Maluku Tengah. Panas bumi adalah sumber energi alternatif yang renewable, ramah lingkungan, dan mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sistem panas bumi bekerja melalui daur ulang hidrologi air tanah dan hujan yang berinteraksi dengan sumber panas bertemperatur tinggi, menghasilkan air panas yang terperangkap dalam batuan berpermeabilitas tinggi. Interaksi fluida dengan batuan reservoir memicu perubahan fase padat cair yang membentuk mineral baru atau mineral ubahan akibat distribusi suhu yang bervariasi. Alterasi hidrotermal ditandai oleh perubahan mineralogi, tekstur, dan kimia batuan, serta kehadiran air panas uap dan gas. Adapun penelitian ini bertujuan sebagai mengetahui karakteristik mineral ubahan di sekitar mata air dan suhu reservoir sumber panas bumi di daerah Haruku, Maluku Tengah. Penelitian mendalam adalah dengan memperkirakan kehilangan panas atau heat loss yang dihitung berdasarkan pengukuran debit air panas di sekitar mata air panas Haruku, Maluku Tengah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk metode penelitian. Pada beberapa manifestasi air panas di daerah Haruku, Maluku Tengah ini, terdapat mineral ubahan yang terbentuk di permukaan sekitar mata air panas. Kenampakan mineral ubahan ini dapat menunjukkan karakteristik air panas yang pernah berinteraksi dengan batuan sekitar. Untuk mengetahui karakteristik mineral ubahan, maka telah dilakukan pengukuran suhu, pH, dan konduktivitas air panas di permukaan selama monitoring 1x24 jam dengan interval waktu pengukuran yaitu tiap 30 menit. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data pengukuran rata-rata suhu, pH, dan konduktivitas air panas di permukaan untuk mengetahui karakteristik mineral ubahan dan suhu di reservoir. Selain itu, penelitian ini memperkirakan besar potensial panas bumi melalui perhitungan kehilangan panas atau heat loss yang dihitung berdasarkan pengukuran debit alir air panas di sekitar mata air. Hilang panas alamiah ini dihitung berdasarkan rumus yang diberikan oleh Hochstein 1990 dan Saptaji 2009, yaitu Q sama dengan M dikali H dikali F dikali T dikurang dengan H dikali F dikali T0 sama dengan M dikali C dikali dengan T dikurang T0, yang dimana Q sendiri adalah hilang panas dalam bentuk kW. M adalah debit aliran yang keluar dalam satuan M kubik per detik. Kemudian adalah H kali F kali T dikurang H dikali F dikali T0 merupakan entalpi fluida dalam bentuk kilojoule per kilogram. Dan adapun C adalah kapasitas panas spesifik dalam bentuk kilojoule per kilogram dikali derajat Celcius. Dan kemudian ada T adalah temperatur mata air panas, dan yang terakhir adalah T0 adalah temperatur udara rata-rata tahunan. Baik, saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari jurnal yang kami kutip. Lokasi penelitian pada jurnal yang kami kutip itu berada di daerah panas bumi Haruku di Maluku Tengah. Maluku Tengah ini secara geografis terletak antara 3,34 lintang selatan dan 128,29 bujur timur. Hasil pengukuran yang dilakukan berupa suhu, pH, dan konduktivitas air panas di permukaan selama monitoring yaitu 1x24 jam dengan interval waktu pengukurannya tiap 30 menit sekali. Berikut ini ada tabel yang telah disusun dalam jurnal,
di mana tabel ini menjelaskan tentang hubungan antara suhu, pH, konduktivitas, dan juga debit air yang terukur di permukaan air panas dengan interpretasi suhu reservoir daerah panas bumi Haruku. Di sini terdapat dua kolom, yaitu besaran dan nilai, di mana pada kolom yang pertama itu yaitu besaran. Nah, terdapat suhu yang didapatkan dari penelitian tersebut, yaitu bernilai 58,8 derajat Celcius. Dengan pH yang didapatkan itu adalah 7,1. Dan konduktivitas ini adalah kemampuan dari air panas untuk menghantar listrik, dengan yang didapatkan nilai konduktivitas sebesar 9,350 sampai dengan 10,45 mikrosecond per meter, di mana debit air yang didapatkan setelah dihitung yaitu sebesar 0,11 sampai 0,16 meter kubik per detik. Sehingga suhu reservoir yang didapat itu senilai 240 derajat Celcius. Dan juga di sini kita mendapatkan nilai hilang panas yang digunakan rumus yang dijelaskan pada metode penelitian tadi sebesar 80 kW. Untuk mendapatkan nilai 80 kW ini akan dijelaskan pada tabel selanjutnya. Baik, berikut ini ada tabel hasil perhitungan kehilangan panas atau heat loss yang rumusnya telah dijelaskan pada metode penelitian. Di sini dapat kita lihat pada tabel terdapat kode stasiun pengukuran yaitu sebanyak 4 kali, di mana itu menandakan terdapat 4 titik kita menguji. Nah, di sini juga terdapat debit alir. Debit alir ini bernilai S1-nya 0,11 dan S2 hingga S4 bernilai 0,16. Di mana juga di sini terdapat suhu dari setiap stasiun. Stasiun 1 bernilai 58, stasiun 2 bernilai 59, stasiun 3 bernilai 58,5 dan stasiun 4 bernilai 59,5. Di sini juga terdapat nilai dari T0 ataupun suhu mula-mula, di mana suhu mula-mula dari S1 itu adalah 29, suhu mula-mula dari S2 itu yaitu 26 dan S3 25,5 dan S4 26,5. Di sini setelah itu terdapat lagi tabel di mana H dikali F dikali T. Nah, itu setelah kita kali maka akan memperoleh hasil sebagai berikut, di mana S1 240, S2-nya 245 dan menyesuaikan. Nah, selanjutnya lagi kita kalikan lagi H dikalikan dengan F dikalikan dengan suhu awal, di mana memperoleh hasil sebagai berikut. Yaitu S1 itu bernilai 118 hingga nilai S4 itu 107. Sehingga didapatkanlah perbandingan antara HF yang dikalikan H dikali F dikalikan dengan suhu dan juga H dikali F dikalikan dengan suhu awal, sehingga didapatkan perbandingannya yaitu delta HF senilai S1 bernilai 122 hingga S4 bernilai 139. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai kalor ataupun panas yang hilang ataupun heat loss itu bernilai untuk S1 itu 13,4 dan S2 hingga S4 itu bernilai 22,2. Sehingga jika ditotalkan maka Q total ataupun heat loss total yang hilang itu adalah 80 kW. Berdasarkan gambar 2, grafik spektrum absorbansi menunjukkan bahwa adanya gugus OH yang menandakan terdapat serapan alkohol atau fenol pada nilai bilangan gelombang antara 3600 hingga 3820 cm pangkat minus 1. Selain itu, puncak serapan paling tinggi dari sampel tersebut adalah berada pada nilai dengan bilangan gelombang 1870 cm pangkat minus 1 dengan gugus fungsi adalah C sama dengan O.
Untuk daerah serapan dengan panjang gelombang pada kisaran ini, jenis materialnya adalah kalsit. Selain itu, terdapat juga nilai bilangan gelombang dengan berkisar pada nilai antara 1690 cm pangkat minus 1 dengan dibentuk oleh gugus fungsi C sama dengan O mengidentifikasikan jenis mineral aragonit. Slide selanjutnya, hasil analisis FTIR menunjukkan jenis material ubahan yang mendominasi daerah panas bumi Haruku adalah mineral aragonit dan kalsit yang terdapat dalam batuan karbonat. Kedua mineral ini merupakan hasil alterasi dari batuan induk yang disebabkan oleh suhu reservoir sedang yaitu berkisar 240 derajat Celcius dan suhu di permukaan yang tinggi yaitu 58,8 derajat Celcius. Mineral aragonit dan kalsit diinterpretasikan terbentuk secara bersama-sama pada suhu permukaan 50 derajat Celcius. Di bawah suhu 55 derajat Celcius hanya kalsit yang dapat terbentuk. Mineral aragonit mengalami rekristalisasi dengan porosity yang tinggi. Sebaliknya, mineral kalsit mengalami rekristalisasi dengan porosity yang rendah. Berdasarkan interpretasi suhu tinggi yang berkisar 240 derajat Celcius pada reservoir panas bumi Haruku dan suhu di permukaan yang tinggi, yaitu sebesar 58,8 derajat Celcius, menyebabkan batuan di sekitar mata air panas sudah teralterasi atau sudah mengalami ubahan dari batuan induk. Selain itu, hasil analisis sampel batuan dengan FTIR menunjukkan jenis mineral ubahan yang mendominasi daerah panas bumi Haruku adalah mineral aragonit dan kalsit yang terdapat pada batuan karbonat. Dengan adanya kenampakan mineral ubahan, suhu reservoir sedang dan perhitungan kehilangan panas atau heat loss sebesar 80 kW menunjukkan bahwa Haruku dapat berpotensi sebagai lapangan panas bumi untuk digunakan sebagai dasar rekomendasi utilisasi potensi panas bumi bagi pemerintah daerah, yaitu sebagai informasi untuk memenuhi kekurangan daya listrik di daerah Maluku Tengah dan Maluku secara umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada ucapan dan kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.